Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu dan Bapak keluarga besar Aptikom, semoga sampai hari ini dan kedepannya kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat ilmu, nikmat memperoleh ilmu, dan nikmat menjabarkan ilmu, sehingga kemudian suatu saat nanti amalan kita bertambah banyak karena kemudian ilmu yang kita sebarkan digunakan oleh penerima ilmu kita demi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak akademisi di bidang IT, seperti yang kemudian kita laksanakan hari ini, semoga kemudian kita dapat menemukan sifat tawadu melalui tadabbur alam. Karena kita semua pada dasarnya adalah ulul albab. Ibu dan Bapak yang saya hormati, melihat yang tidak sekedar melihat, dan mendengar pun yang tidak sekedar mendengar, lalu kemudian bertafakur, menelusuri setiap inti keajaiban dari ciptaan Allah yang kemudian ada di sekitar kita, tentu tidak akan rugi. Selain menambah pengetahuan, justru akan bertambah pula kecintaan kita sebagai pemikir akan penciptanya. Tidak sedikit kemudian dari sisi kita yang kemudian memahami bahwa Al-Quran itu banyak sekali ayat yang meminta kita untuk berpikir, untuk bertafakur, memikirkan penciptaan alam semesta, langit dan bumi, agar kemudian kita bisa bertambah terus keimanan dan ketakwaan kita. Ibu dan Bapak, di dalam tafsir Al-Misbah terkait dengan Iqra, maka kemudian kita seringkali mendengar istilah kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul adzim. Ibu dan Bapak, ketika kemudian kita mendengar istilah itu atau ayat itu, kita kemudian tergerak untuk memahami bahwa kemudian kita diperintah oleh Allah untuk membaca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Iqra, demikian kemudian Allah memerintahkan manusia melalui firman-Nya, lalu kemudian diturunkan melalui perantaraan Rasul kita Muhammad SAW. Kata Iqra sesungguhnya berdasarkan tafsir Al-Misbah ini dari fi'il qara'a. Ini dapat diartikan sebagai membaca, menelaah, menyampaikan, mendalami, meneliti, mengetahui ciri-ciri tentang sesuatu, dan lain sebagainya yang bermuara pada arti menghimpun. Namun demikian yang menarik dari ayat ini adalah ayat ini tidak menyebutkan objek bacaannya, tetapi kita diminta untuk membaca atas Tuhanmu, atas nama Tuhanmu yang Maha Pencipta. Dalam kaidah kebahasaan, kata kerja seperti ini disebut sebagai transitif, yang tidak menyebutkan objeknya. Maka objek yang dimaksud akan menjadi bersifat umum, mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkau dengan kata itu. Artinya, ini bisa dimaknai sebagai bacalah yang tidak kemudian harus berujung pada objek sesuatu. Membaca yang kemudian jelas terlihat secara fisik, juga membaca fenomena-fenomena yang kemudian ada di sekitar kita. Perintah Iqra pada ayat ini memang tidak terbatas pada membaca kitab suci saja, tetapi juga diminta untuk membaca ayat-ayat yang tidak tertulis yang bertebaran di alam semesta. Sehingga hal ini mengisyaratkan perintah belajar dan menggali ilmu pengetahuan dari alam secara terus-menerus. Anjuran ini berarti anjuran memperhatikan lingkungan dan menjaga seluruh makhluk yang ada di bumi. Nah, Ibu dan Bapak, menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, membaca sesungguhnya adalah lambang dari segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, baik bersifat aktif maupun bersifat pasif. Kalimat Iqra bismi rabbik bermakna bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu,
jadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu, aktivitasmu dalam mencapai tujuanmu, dan apapun semua yang kita lakukan, semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemudian kita lakukan seperti ini, maka tentu saja amal baik yang kemudian kita bisa dapat. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, memahami Islam sesungguhnya sederhana. Menurut jumhur ulama, memahami Islam ini ada 3 hal, paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, ini persoalan akidah. Yang kedua, memahami dari sisi syariah. Yang ketiga, tentu saja akhlak. Dari sisi akidah, kita dituntut untuk masuk ke dalam rukun iman. Iman terhadap hampir semua yang gaib, termasuk mengimani keesaan Allah, keberadaan Allah, meskipun kemudian tidak ada manusia yang pernah melihat. Tidak pun kemudian Rasul kita Muhammad SAW ketika kemudian kejadian Isra Miraj, ketika kemudian beliau sudah selesai balik lagi ke rumah, lalu kemudian istri beliau bertanya, apakah ya Rasul engkau melihat penampakan dan wujud Allah? Rasul waktu itu menjawab, tidak mungkin saya bisa melihat karena begitu cahayanya sangat menyilaukan mata. Tetapi kemudian dari sana kemudian kita lihat, kita meyakini bahwa Allah itu ada, sekalipun kemudian wujudnya tidak bisa kemudian kita pikirkan sampai sekarang. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sebagai penggiat IT, maka kemudian kita seharusnya mampu lebih meningkatkan iman dan takwa dari sisi akidah kita. Kalau kemudian persoalan akidah kita adalah persoalan bagaimana kita mempercayai hal yang gaib, kenapa kemudian tidak dengan representasi IT kita mampu meningkatkan hal itu dan mampu mempercayai lebih dalam lagi. Sebagai contoh, kita tentu saja dulu pernah mendapatkan didikan dari ustadz kita zaman dulu, bahwa kemudian sunatullah ini dijalankan oleh Allah yang maha mengatur dengan bantuan malaikat juga. Sebenarnya tanpa bantuan malaikat tentu saja Allah sebagai maha pengatur mampu melakukannya. Tetapi sunatullahnya yang ingin disampaikan. Nah, kita pernah mendengar bahwa di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Pertanyaannya, bagaimana cara mencatatnya? Teknologi apa yang kemudian dipakai untuk mencatat? Tentunya agak sedikit menghina jika kemudian kita menyatakan bahwa alat tulis kantor lah yang kemudian digunakan malaikat untuk mencatat buku dan pensil atau ballpoint. Tetapi hal itu kenapa dikatakan menghina? Karena teknologi yang sekarang kita mengenal ada teknologi cloud computing, kita kemudian sekarang tidak lagi terikat dengan storage device yang harus kita bawa-bawa, kita bisa memanfaatkan cloud computing untuk menyimpan data, mengambil kembali kapan saja, di mana saja selama ada akses internet. Kalau teknologi manusia yang diizinkan oleh Allah sampai saat ini bisa melakukan hal yang tadi kita sebutkan, maka bagaimana kemudian kita bisa berpikir bahwa kemudian kita sejak kecil sampai sekarang segala kegiatan kita, segala amal baik kita dicatat, segala amal buruk kita dicatat. Bahkan ketika kemudian kita percaya bahwa semua dosa kita bisa dihilangkan kecuali dosa syirik, maka berarti Allah mempunyai sistem log terhadap catatan amal baik kita. Tidak hanya kemudian menghapus secara fisik, bisa jadi ada soft delete yang memungkinkan kita nanti suatu saat diberitahu amal baik kamu itu menghapus semua amal jelek kamu di belakang dan seterusnya. Sampai di sana kemudian kita sebagai ulul albab tentu saja mulai berpikir, kalau ilmu yang sekarang diberikan oleh Allah, dibukakan, diizinkan oleh Allah untuk terbuka melalui perantaraan teknologi informasi, bisa seperti yang sekarang ini, yang jauh bisa kemudian seolah-olah dekat dan seterusnya, maka ilmu ini yakinilah tidak seberapa dibanding dengan ilmu Allah. Sehingga pada akhirnya kita hanya bisa bertafakur dan berzikir, lalu memuji kemampuan dan ilmuan dari Allah.
Inilah yang kemudian dimaknai oleh Syekh Abdul Hamid sebagai lambang dari segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, sehingga apa yang kemudian kita lakukan tidak hanya sekedar membaca tekstual, tetapi membaca apa yang ada di sekitar kita. Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir, ini banyak. Ada di Al-Baqarah ayat 219, lalu kemudian Al-Quran juga menyebut manusia yang tidak mau menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya untuk berpikir, dan kemudian merenung, maka akan ditempatkan di dalam neraka karena mereka mempunyai hati, mata, telinga, tetapi tidak dipergunakan. Di Al-A'raf ayat 179. Ibu dan Bapak, tentu saja kemudian kita harus menerima, karena kita adalah makhluk yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW terbangun di tengah waktu sholat. Dalam sholatnya beliau bersedih hati, menangis hingga kemudian masuk waktu subuh. Lalu kemudian ketemu dengan Bilal, dan Bilal bertanya kenapa beliau menangis. Jawaban Rasul kira-kira adalah, bagaimana aku tidak bisa menangis pada malam ini, Allah telah menurunkan ayat kepadaku. Al-Imran 190-191 yang artinya adalah sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan terbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi itu seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Hal ini kemudian diteruskan oleh Rasul, wahai Bilal, alangkah rugi dan celakanya orang yang membaca ayat ini, tetapi tidak merenungi maknanya. Artinya tidak memikirkan dan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan bumi. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Allah ini menyindir kita semua, terutama kita kaum akademisi yang mengandalkan akal, yang mengandalkan pikiran kita untuk berkehidupan. Nah, Ibu dan Bapak, kata ulul albab itu muncul 16 kali di dalam Al-Quran. Secara etimologi, ulul albab berarti orang yang memiliki suatu sifat atau orang yang mempunyai, sementara albab adalah sarifati, kolbu, akal pikiran, atau intelektual. Di Indonesia, albab ini seringkali kita sebut sebagai akal. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang memiliki akal yang murni, tidak hanya sebatas kulit atau kabut ide yang knowledge-nya masih tacit, gitu, dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir kalau kemudian kita masih terus-terusan berpikir secara tacit. Maka kemudian di Indonesia ulul albab lalu diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai akal atau orang yang berakal atau kemudian disebut sebagai cendekiawan. Mau tidak mau, Ibu dan Bapak, penelusuran terhadap terjemahan bahasa Inggris juga menemukan arti yang beragam tentang ulul albab ini. Dan itu dikaitkan dengan beberapa hal. Dikaitkan dengan mind, pikiran, dengan heart atau perasaan, dengan intelek, daya pikir, insight, tilikan, lalu kemudian understanding, pemahaman, dan juga wisdom, kebijakan. Berdasarkan ragam tafsir ayat-ayat yang mengandung ulul albab, maka kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan besar bahwa ulul albab menghiasi waktunya dengan dua aktivitas utama, yaitu berpikir, WH question, what, why, kenapa kemudian matahari ini bersinar, kenapa kemudian dunia seperti yang kemudian ada sekarang, dan seterusnya, barangkali begitu. Lalu kemudian aktivitas yang kedua adalah berzikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan mengajak kepada Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, mau tidak mau kita semua adalah cendekiawan. Jika kemudian kita menggunakan kecendiaan kita untuk merepresentasikan ayat-ayat Allah, lalu kemudian dapat kena dengan cara berpikir,
maka suatu saat apa yang kemudian kita sharing ilmu kita dengan mahasiswa kita dapat disisipkan dengan perantaraan tafsir atau dengan perantaraan representasi IT untuk memahami ayat-ayat Allah baik yang tertulis di dalam Al-Quran dan Al-Hadis maupun yang kemudian tersirat melalui fenomena alam semesta. Sehingga kemudian nanti cara berpikir kita menjadi tidak terlalu sulit. Ibu dan Bapak seperti saya, terutama saya kebanyakan adalah Muslim yang diwariskan jadi orang tua. Sehingga akan berbeda dengan teman-teman yang mencari sendiri sampai kemudian dia memegang Islam sebagai agamanya. Maka bagi kita pada umumnya Muslim yang dapat dari orang tua, sebaiknya kemudian kita dapat mencari ilmu dan mencari lagi berdasarkan kemampuan berpikir kita, sehingga kemudian kita bisa lebih teguh dalam iman dan takwa kita. Mudah-mudahan apa yang kemudian disampaikan, baiknya dari Allah, tentu saja kekurangannya dari saya pribadi. Semoga kemudian kita diberikan rahmat selalu oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk berpikir dan mendapatkan hasil pikiran yang baik, lalu kemudian sharing dengan teman-teman kolega maupun dengan mahasiswa. Semoga dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ada sisi manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.